Jemaat Maha Tuhan, senang sekali Tuhan jumpakan kita dalam pelayanan ini. Tuhan sungguh mengasihi kita, Dia selalu memberkati kita dengan firman-Nya. Kini firman akan disampaikan dari Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 18 sampai 28. Sebelum itu mari berdoa. Ya Bapa, kami butuh firman-Mu, sebab hidup tanpa firman kami akan salah arah. Kami akan gagal dan binasa. Dalam kesadaran iman itulah maka saat ini kami akan baca renungkan firman. Biar Roh Tuhan yang singkapkan kebenaran firman melalui hamba-Mu. Ya Allah Roh Kudus, ambil alih pemberitaan firman ini. Ke dalam kuasa-Mu hamba serahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang menjadi daging. Haleluya. Amin. Firman Tuhan disampaikan dari Kisah Para Rasul 18 ayat 18 sampai 28. Begini dikatakan, Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus, lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria. Sesudah ia mencukur rambutnya di Kengkrea karena ia telah bernasar. Priskila dan Aquila menyertai dia, lalu sampailah mereka di Efesus. Paulus meninggalkan Priskila dan Aquila di situ. Ia sendiri masuk ke rumah ibadat dan berbicara dengan orang-orang Yahudi. Mereka minta kepadanya untuk tinggal lebih lama di situ. Tetapi ia tidak mengabulkannya. Ia minta diri dan berkata, "Aku akan kembali kepada kamu jika Allah menghendakinya." Lalu bertolaklah ia dari Efesus. Ia sampai di Kaisarea. Dan setelah naik ke darat dan memberi salam kepada jemaat, ia berangkat ke Antiokhia. Setelah beberapa hari lamanya ia tinggal di situ, ia berangkat pula lalu menjelajahi seluruh tanah Galatia dan Frigia untuk meneguhkan hati semua murid. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akhaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akhaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Demikian firman Tuhan. Jemaat Maha Tuhan, bagian firman ini memberitakan tentang penginjilan Rasul Paulus dalam perjalanan penginjilan yang ketiga. Rasul Paulus melayani memberitakan Injil di Korintus selama 1 tahun 6 bulan. Oleh pertolongan Tuhan, banyak orang Korintus menjadi percaya dan memberi diri dibaptis. Tetapi orang-orang Yahudi bangkit memusuhi dan menghujat dia, bahkan membawa Paulus ke depan pengadilan untuk diadili oleh Galio, gubernur di Akhaya. Tetapi dakwaan itu tidak diterima sebab apa yang dilakukan oleh Paulus itu bukan suatu pelanggaran atau kejahatan, tetapi yang dilakukan adalah memberitakan firman Allah. Tuhan tidak membiarkan Paulus. Tuhan menguatkan melalui firman. Dikatakan jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun akan menjamah dan menganiaya engkau. Nanti lihat di Kisah Para Rasul 18 ayat 1 sampai 17. Ada jaminan penyertaan dan penjagaan Tuhan. Dan karena itu Paulus tidak takut, tidak berdiam diri. Dia harus taat melakukan perintah Tuhan, yaitu terus memberitakan firman. Makanya dari Korintus
bersama dengan sepasang suami istri orang Yahudi, Aquila dan Priscilla, yang seprofesi dengan Paulus sebagai tukang tenda. Mereka pergi ke Syria, lalu sampai di Efesus. Paulus meninggalkan Aquila dan Priscilla di Efesus, dan ia masuk ke rumah ibadat untuk berbicara dengan orang Yahudi. Ayat 18 dan sampai 19. Perjalanan pelayanan Paulus tetap fokus pada apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya, yaitu untuk memberitakan Injil. Karena itu ketika tiba di setiap tempat, dia mempergunakan perjumpaan itu untuk memberitakan firman Tuhan. Oleh penyertaan Tuhan, orang-orang yang ada di Efesus menerima dia dan pemberitaannya. Karena itu, mereka meminta agar Paulus tinggal lebih lama di Efesus. Tapi ia tidak mengabulkan dan menyerahkan pada kehendak Tuhan. Dia katakan, "Jika Allah menghendaki, aku akan kembali kepada kamu." Lalu ia meminta diri dan bertolak dari Efesus. Ayat 20 dan 21. Dari Efesus dia bertolak lalu tiba di Kaisarea. Dan dari situ ia berangkat ke Antioquia. Setelah beberapa hari di Antioquia, ia berangkat menjelajahi seluruh tanah Galatia dan Frigia untuk meneguhkan hati semua murid. Ayat 22-23. Apa yang dilakukan oleh Paulus dari tempat satu ke tempat yang lain, semua dalam tuntunan kehendak Tuhan. Dan karena itu, Tuhan mengatur dan memperjumpakan dengan orang-orang yang menopang dan mensupport pelayanannya. Seperti pasangan suami istri Aquila dan Priscilla yang ditinggalkan Paulus di Efesus. Sementara Aquila dan Priscilla ada di Efesus, Tuhan mengutus ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ayat 24. Alexandria merupakan kota pusat ahli teologi saat itu. Karena di situ ada sekolah teologi. Bisa saja Apolos lulus dari sekolah tersebut. Ia fasih berbicara. Fasih berbicara dari bahasa Yunani logios, yang bisa berarti terpelajar dan fasih berbicara. Bukan sekedar banyak bicara, tetapi selalu menggunakan kata-kata yang tepat dan memberikan argumen yang kuat dan benar. Ia sangat mahir dalam kitab suci. Ayat 24. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan sangat bersemangat, berani dan teliti, ia mengajar tentang Yesus di rumah ibadat menurut baptisan Yohanes. Ketika Aquila dan Priscilla mendengar, maka mereka membawa Apolos ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya tentang jalan Allah. Ayat 25-26. Jalan Tuhan menunjuk pada pengajaran tentang Yesus Kristus yang diketahui oleh Apolos dari apa yang diajarkan oleh Yohanes Pembaptis, yang menekankan pada pertobatan sebagai persiapan menyambut Yesus adalah Mesias. Dikatakan dalam Matius 3 ayat 2, "Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat." Ini yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis. Sedangkan jalan Allah adalah pemahaman yang lebih lengkap tentang Injil yang diajarkan oleh Yesus tentang keselamatan oleh kasih karunia melalui iman kepada Yesus. Ia mengajarkan tentang kasih, pengampunan dosa, kehidupan kekal, dan hubungan pribadi dengan Tuhan Allah sebagai Bapa. Itu yang diajarkan Aquila dan Priscilla kepada Apolos. Apolos dengan rendah hati, terbuka dan menerima ajaran tentang jalan Allah yang disampaikan oleh suami istri Aquila dan Priscilla. Apolos melanjutkan pelayanannya ke Akhaya. Saudara-saudara di Efesus menopang dia dengan mengirimkan surat agar murid-murid menyambut dan menerima dia di Akhaya. Dan oleh kasih karunia Allah, kehadiran Apolos menjadi sangat berguna bagi orang-orang percaya. Ayat 27. Pelayanan tidak berhenti pada suatu tempat, harus berjalan terus ke tempat yang lain, sebagaimana yang diperintahkan oleh Yesus agar jangan berdiam. Pemberitaan Injil harus bergerak terus
Pelayan dan jemaat harus saling menopang, mensupport sehingga Allah berkenan. Dan oleh kasih karunia Allah, kehadiran hamba Tuhan datangkan sukacita sangat berguna bagi banyak orang. Apolos yang mendapat topangan dari pelayan dan jemaat dan terutama memperoleh kasih karunia Allah, dia lebih bersemangat dan tak jemu-jemu, tidak bosan-bosan dengan berani ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Ayat 28. Apolos tidak pernah berhenti, tidak mengenal lelah untuk memberitakan tentang Yesus, bukan bersumber dari pengertiannya sendiri, tapi bersumber dari kitab suci. Firman Tuhan harus menjadi dasar dan sumber untuk membuktikan sebuah kebenaran. Jemaat Maha Tuhan, dari bagian firman ini kita belajar bahwa pertama, pelayanan pemberitaan Injil tidak luput dari tantangan. Tetapi Tuhan tidak pernah membiarkan gereja dan pelayannya. Tantangan tidak dapat menghentikan gerakan pekabaran Injil. Malah tantangan penolakan di suatu tempat membuka ruang untuk pekabaran Injil di tempat yang lain. Injil tidak boleh berhenti pada suatu tempat, tapi harus bergerak terus untuk menjangkau semua orang, semua suku bangsa, sebagaimana perintah agung yang disampaikan oleh Yesus dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Ini amanat agung yang disampaikan oleh Yesus. Karena itu, pergilah ke seluruh bangsa dan baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini perintah yang disampaikan untuk memberitakan Injil kepada seluruh bangsa. Dan ini yang terus dilakukan oleh gereja. Apalagi di bulan Juni ini, di bulan syukur, hari ulang tahun ke-194 pekabaran Injil dan pendidikan Kristen Gemim di Tanah Minahasa. Biar kita semakin giat untuk memberitakan Injil dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kedua, untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelayanan, sesama pelayan dan jemaat harus saling membantu, menopang, dan saling memperlengkapi mulai dari keluarga, suami istri. Supaya dari dalam rumah, suami istri dapat mengajarkan tentang jalan Tuhan, mengajarkan tentang kebenaran firman kepada siapapun dan dimanapun. Seperti Aquila dan Priscilla, suami istri yang mengajarkan tentang jalan Tuhan, mengajarkan tentang kebenaran firman kepada Apolos. Ketiga, sebagai pelayan dalam melaksanakan pelayanan, hendaklah selalu dan terus menerus bergantung kepada Tuhan. Apapun dan kemanapun, semua dilakukan sesuai dengan kehendak dan tuntunan Tuhan. Tetap rajin, bersemangat, bertanggung jawab, dan berani untuk menegur yang salah dan memberitakan kebenaran yang bersumber dari firman Tuhan, agar kehadiran sang pelayan sangat berguna, sangat bermanfaat, dan berdampak bagi banyak orang. Tuhan dimuliakan. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman telah diberitakan. Biarlah kebenaran firman bukan sekedar diberitakan, bukan sekedar didengar, tapi kebenaran firman ini akan dapat dilakukan dalam hidup nyata kami. Dan semua yang mengikuti dimanapun berada, semua diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan jaga, tuntun, bimbing, bawa kami berjalan di jalan Tuhan. Jadikanlah hidup kami sebagai alat pemberitaan Injil kepada semua orang. Terpuji namamu Bapa. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Tuhan menolong, menjagai, memberkati, dan menyelamatkan saudara kini dan selamanya. Amin. Trims.